Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Feranika Dewi Saputri dari kelas 4B Islam Interdisipliner dengan NIM 1900006077. Di sini saya akan mengulas materi mengenai pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, nilai-nilai yang ada pada pendidikan Islam, serta pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kita akan mengulas mengenai pendidikan Islam. Apa sih yang disebut dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian, utama menurut ukuran-ukuran Islam. Selain itu, pendidikan Islam juga dikatakan sebagai proses pemberian bantuan untuk memudahkan setiap umat manusia mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya sehingga berkemampuan merealisasi kemampuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mengulas materi mengenai nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu nilai iman. Di dalam nilai iman dijelaskan mengenai perintah menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga beriman kepada hari pembalasan. Yang kedua yaitu nilai ibadah. Nilai ibadah yaitu melakukan perintah amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain termasuk kepada kaumnya agar mengajak ke jalan yang lurus, yaitu berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu nilai akhlak. Nilai akhlak itu merupakan lemah lembut dalam berdakwah, berbaik sangka, belas kasih, dan saling menasehati. Selain itu juga sabar, larangan bersikap sombong, dan larangan tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, kita akan mengulas materi mengenai tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan dari pendidikan Islam itu? Tujuan dari pendidikan Islam itu ada banyak sekali. Nah, untuk yang pertama itu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, dan tata cara beribadah dengan benar. Selain itu, yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran yang besar kepada peserta didik terhadap agama. Dan yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, malaikat, Rasul, serta kitab-kitabnya. Yang selanjutnya, yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, keagamaan, hukum Islam, dan upaya mengamalkan dengan penuh sukarela. Dan yang selanjutnya, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran. Selain itu juga menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Selain itu juga menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentengi dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Keempat, kita akan mengulas mengenai pendidik dan peserta didik menurut ajaran agama Islam. Pendidik merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Dalam Islam, pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, selain itu, pendidik juga memiliki tugas. Apa sih tugas pendidik menurut Islam? Menurut ulama Imam Ghazali, beliau mengemukakan bahwa
Tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati peserta didik untuk taharub ila Allah. Dan yang kedua yaitu peserta didik. Apa sih peserta didik? Peserta didik itu merupakan dalam bahasa Arab terdapat 3 istilah, yaitu murid, al-tilmid, dan al-qalib. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek suatu pendidikan. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik. Yang kelima, kita akan mengulas mengenai interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Menurut Islam, adab yang harus tampak dari pendidik terhadap peserta didiknya adalah bersikap lembut dan kasih sayang kepada para pelajar. Dalam hal berinteraksi dalam pembelajaran, pada hubungan pendidik dan peserta didik bersifat kemitraan yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis, keterbukaan, kemanusiaan, dan juga saling pengertian. Dalam suatu kelas atau dalam suatu pembelajaran itu sering terjadi kasus. Kasus itu yang sering terjadi dalam kelas yang sering ditemui itu yaitu yang pertama, kasus murid yang melawan guru. Selain itu juga kasus guru yang memukul atau bahkan melecehkan siswa. Yang pertama tentang kasus murid melawan guru. Itulah pentingnya pendidikan. Itulah pentingnya pendidikan Islam. Pendidikan dan pendidikan Islam sangat penting untuk anak-anak. Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada para peserta didik, memberikan motivasi yang baik, ajarkan ajaran Islam agar anak-anak paham tentang hal-hal baik. Nah, untuk kasus yang kedua, kasus guru melecehkan atau memukul siswa. Tugas pendidik adalah mendidik. Jika salah satu siswa tidak paham, maka kita harus sabar dalam menghadapinya dan dapat memahaminya bukan dengan memarahinya. Memukul, bahkan melecehkan anak didik itu hal yang sangat tidak baik dan tidak boleh dilakukan oleh para pendidik. Maka kita harus mengedepankan ajaran Islam, kita harus benar-benar memberikan contoh kepada anak didik kita. Selain itu, dapat diangkat dari pendidikan matematika. Dalam pendidikan matematika, kita tidak hanya mengajarkan tentang rumus atau kita tidak hanya mengajarkan mengenai angka dan bilangan. Kita juga harus mengajarkan tentang etika, akidah, dan agama. Dimanapun pendidikan Islam sangat dibutuhkan dalam pelajaran lainnya. Karena dengan pendidikan Islam, anak-anak akan dididik untuk selalu menghargai, untuk selalu menghormati, dan untuk selalu berbagi dan saling toleransi. Terima kasih, sekian ulasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.